Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrianti, mahasiswa pasca sarjana pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Makassar. Perkenankan saya membawakan pemenuhan hak kesehatan dan gizi anak, contoh kasus di wilayah perbatasan. Menjamin kesehatan anak dari sejak dini, terutama di bangku pendidikan, sangatlah penting. Maka akan menciptakan manusia dewasa yang tahu kesehatan yang bagus dan menjamin kehidupan yang layak untuknya. Secara konstitusional, hak anak yang berkaitan dengan lingkungan ditegaskan dalam perubahan kedua, pasal 28B ayat 2 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan ini diperkuat dengan pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomis. Jaminan kesehatan sebagai salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, terutama terhadap anak yang butuh pertumbuhan atau perkembangan hidup yang sehat dalam mencapai umur dewasa, jika pemenuhan hak kesehatan merupakan kunci utama. Jika pemenuhan kesehatan hak anak di daerah perbatasan bisa terpenuhi dengan baik, di mana kesehatan merupakan kunci utama, kami mencoba menawarkan gagasan di dalam pemenuhan kesehatan bagi anak di daerah perbatasan yang antara lain: 1. Membangun fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit, puskesmas, klinik. 2. Menggratiskan biaya kesehatan. BPJS tidak bisa menjadi patokan karena belum tentu semua rakyat bisa membayar BPJS per bulannya. 3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, untuk mendorong anaknya wajib belajar kesehatan dari dini dan pemenuhan kesehatan bagi anak. 4. Mendatangkan tenaga kesehatan yang handal dan tangguh, dokter spesialis, selain dokter umum, bidan, perawat, dan pegawai-pegawai rumah sakit yang handal. 5. Memberikan fasilitas dan gaji yang besar kepada para tenaga kesehatan. Dan yang 6, transportasi jaminan kesehatan yang lancar agar setiap pelosok bisa dapat terjangkau. Menurut Setianingsih SR dan Agustini N 2014, pada masa balita, anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, mental maupun sosial. Anak memerlukan gizi dari makanan sehari-hari dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik. Gizi yang baik sangatlah penting untuk kelangsungan hidup anak, proses tumbuh kembang, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, serta imunitas kekebalan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005 hingga 2009
yang disebut RAN PPGB. Pokok kegiatan revitalisasi posyandu, puskesmas, intervensi gizi dan kesehatan, promosi kadarzi, pemberdayaan keluarga. Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Dari masih banyaknya permasalahan pada pemenuhan hak anak, maka diperlukan akses kesehatan yang baik yang harus didukung dengan infrastruktur yang baik pula. Diperlukan perbaikan gizi, fasilitas kesehatan, dan juga akses untuk mencapai sarana kesehatan tersebut. Kualitas perawatan terhadap anak yang perlu ditingkatkan. Perlu juga didukung kesehatan lingkungan yang baik, misalnya penyediaan air dan sanitasi yang bersih, pengawasan terhadap penyakit menular, wabah, serta menjaga agar nutrisi yang dikonsumsi ibu adalah makanan yang bergizi. Pemenuhan hak anak terhadap kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang sangat pokok di dalam pemenuhan hak generasi penerus bangsa ini. Peran pemerintah daerah, perbatasan secara yuridis sudah tergambar dalam menelurkan gagasan-gagasan terhadap perlindungan anak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik, dengan terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar, dan anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.